Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Santika dengan nomor NIM 201FI03077. Di sini saya akan melakukan praktik perawatan luka dan pemberian obat pada pasien. Hal yang pertama yang harus disiapkan yaitu kita harus mempersiapkan alat dan obat yang akan kita gunakan kepada pasien. Nah, yang pertama yaitu siapkan alat kom yang berisi alat-alat steril, diantaranya ada kapas lidi, kemudian ada kom kecil, ada pinset anatomis, kemudian ada pinset chirurgis, gunting untuk menggunting jaringan nekrotik atau jaringan mati, dan kasak steril. Kemudian untuk alat yang sifatnya bersih, ada kom yang berisi 2 kasak bersih, kemudian ada plester, ada NaCl atau normal salin, korentang, sabun antiseptik dan bengkok, spet 10 cc untuk irigasi dengan gunting biasa untuk menggunting plester, serta handscoon bersih dan steril juga perlu. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Ibu bagaimana keadaannya hari ini Bu? Masih sedikit sakit ya Bu lukanya. Ibu, perkenalkan saya Ranti Santika, saya yang bertugas di pagi ini. Boleh saya tahu nama Ibu Bu? Sakti. Baik, tanggal lahirnya? 29 April 2002. Baik, saya cocokkan dengan gelang tangannya ya Ibu. Permisi Bu. Ya. Nama Ibu Sakti, tempat tanggal lahir Sukabumi, 29 April 2002 ya. Sudah cocok ya Bu, tidak ada kesalahan. Baik Ibu, sesuai kontrak kemarin, saya di sini akan melakukan perawatan luka dan pemberian obat pada Ibu Bu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau gitu Ibu setuju ya Bu. Mohon kerjasamanya ya Bu. Sebelumnya saya akan persiapkan dulu ya Bu. Kemudian jangan lupa untuk menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien, menutup pintu dan mengatur pencahayaan agar kita dapat melihat dengan jelas pada saat melakukan perawatan luka pada pasien dan pemberian obat pada pasien. Setelah itu jangan lupa untuk melepas aksesoris yang kita pakai, baik itu cincin ataupun jam tangan. Nah, sebelum melakukan tindakan kepada pasien, jangan lupa kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu dengan menggunakan air mengalir. Ini saya sebelumnya sudah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Kemudian tidak lupa juga saya akan membersihkan tangan saya dengan menggunakan hand sanitizer, menggunakan prinsip 6 langkah dan 5 momen. Baik Ibu, tindakannya akan saya lakukan ya Bu, karena peralatannya sudah disiapkan. Ibu mohon maaf ya sebelumnya saya buka. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa untuk memberikan perlak di bagian bawah tangan pasien karena lukanya berada di atas atau di bagian ekstremitas atas. Kemudian setelah itu jangan lupa juga untuk menyediakan kom di bawah tangan pasien. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuka plaster atau perban yang ada pada luka pasien atau tangan pasien dengan bantuan lidi kapas dan pinset. Jika susah terbukanya plaster, kita tambahkan alkohol supaya dapat memudahkan terbukanya perbannya atau plasternya. Kita buka dulu dari yang terjauh, terdekat dengan pasien.
kemudian buang kekom yang sudah tersedia. Nah, kemudian setelah itu kita lihat dulu atau kita kaji dulu kedalaman luka ataupun lihat apakah ada tanda-tanda infeksi seperti adanya nanah ataupun puls. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita lakukan irigasi atau pembersihan dulu di area luka karena lukanya terlihat sangat kotor dengan menggunakan normal salin atau NaCl dengan bantuan alat SPED ya, SPED 10 cc. Kemudian kita irigasi area luka. Jadi saya lakukan ya, terasa sakit Bu? Sakit ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu kita ambil ya sirugis yang ada tajamnya ujungnya dengan menggunakan kerantang karena sifat ini atau prinsipnya ini steril. Kemudian kita ambil kasa ya untuk membersihkan atau tadi bagian luka yang sudah diirigasi atau dibersihkan. Gerakan circular motion ya atau memutar dari dalam keluar. Nah, setelah itu di sini saya sudah mengganti sarung tangan dengan menggunakan sarung tangan steril dan kita harus mempertahankan sarung tangan steril supaya tetap terjaga steril. Nah, selanjutnya kita ambil pinset sirugis dan anatomis ya. Kemudian kita lakukan irigasi lagi dengan menggunakan normal salin NaCl yang sudah direndam dalam kapas ya, dengan kasa. Kemudian kita lakukan tekniknya seperti memerat ya. Kemudian kita lakukan dengan gerakan circular motion ya. Satu kali langsung dibuang. Selanjutnya jika si luka sudah terlihat bersih maka cukup sekali, kalau tidak maka bersihkan lagi. Kalau ini lukanya sudah terlihat bersih maka yang selanjutnya dilakukan yaitu kita melihat atau adakah jaringan narkotik atau jaringan mati ya. Kalau ada kita gunting dengan menggunakan gunting saja. Ibu, ini ada jaringan mati ya Bu, saya akan gunting. Kalau nanti sakit Ibu bilang ya Bu ya. Kita menggunakan bantuan pinset dan gunting. Sakit Bu? Nah, setelah itu maka tindakan selanjutnya yaitu melakukan pemberian obat. Di sini saya akan melakukan pemberian obat salep sesuai yang telah diresepkan oleh dokter. Ini tujuannya yaitu untuk merangsang jaringan dan melembabkan. Diaplikasikannya di bagian pinggir atau pada sisi ya, bagian luka. Sakit Bu? Perih atau tidak? Sedikit ya. Nah, kemudian setelah itu sekiranya salep ini sudah meresap dalam beberapa menit, maka kita akan menutupnya dengan menggunakan perban ya atau kasa. Nah, kemudian setelah itu kita akan menutup lukanya, bagian lukanya dengan menggunakan kasa atau perban sesuaikan dengan panjang atau kedalaman lukanya, baik itu satu ataupun dua, dengan bantuan sirugis dan pinset anatomi ya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan plester ya yang sudah kita potong dan simpan di sudut ya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk membereskan kembali pasien dan membereskan alat-alat. Lalu pemberian alat-alatnya sudah dilakukan dan pada itu saya lanjutkan kembali ya.
Ibu dan pemberian obat telah dilakukan. Bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah dilakukan perawatan luka dan pemberian obat? Agak sedikit membaik tapi masih terasa sakit. Masih terasa sakit ya Bu, insya Allah ntar cepat sembuh ya Bu. Ibu terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Sebelum saya ke ruang anestesi, apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau gitu saya permisi ya Bu. Kalau ada yang ingin tanyakan atau perlu saya, nanti tolong pencet bel yang ada di sebelah Ibu ya Bu. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum. Nah, setelah melakukan tindakan, jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian yang berisi data pasien dan misalnya rute pemberian obat, dosis obat yang kita gunakan, dan nama obat yang kita gunakan.